Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Proses evakuasi terus berlanjut pasca gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Bersama saya Arlista Hadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat korban gempa Cianjur hingga kemarin sore menjadi 271 jiwa meninggal dunia, sementara 40 korban masih dinyatakan hilang. Korban meninggal dunia bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terus bertambah. Tim Gabungan Penanggulangan Bencana dan relawan terus mencari keberadaan korban yang tertimbun longsor akibat gempa bumi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana hari ini mencatat ada 271 jiwa korban meninggal dunia. Sementara korban yang ditemukan hari ini ada 4 orang. Dari keempat orang tersebut 3 meninggal dunia, sementara 1 orang selamat. Yang hilang tadi kami sudah kumpulkan semua kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas dan Ramil gitu ya. Ini ternyata yang hilang ini yang terdata sampai sore ini 40 orang yang masih hilang. Tim gabungan akan terus mencari korban yang hilang akibat bencana gempa yang akibatkan longsor ini. Dari tim liputan iNews melaporkan. Satu korban meninggal kembali ditemukan tim SAR di lokasi gempa Cianjur, Jawa Barat, pemirsa. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban meninggal. Korban bernama Randy, berusia 28 tahun, ditemukan pada pukul 15:45 waktu Indonesia Barat di dalam reruntuhan rumah di Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, Aska, balita yang tertimbun selama 48 jam, kini dirawat di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Dan berikut kita simak wawancara rekan kami Wilson Purba dengan ayah Aska yang berhasil menemukan anaknya. Pemirsa, korban gempa Cianjur dirawat di RSUD Sayang ini. Berbagai pasien ini dirawat mulai dari yang muda hingga yang tua. Dan untuk pasien-pasien yang sudah membaik, ini boleh dipersilahkan pulang. Namun untuk pasien yang masih membutuhkan pemantauan, ini masih dirawat di sini. Nah, kita juga melihat salah satu pasien ini masih kecil, masih balita, dan kita akan bertanya kepada Kang Muhammad Eka yang saat ini berada di sini, yang juga merupakan keluarga dari korban ya Kang ya. Baik, Kang, bisa diceritakan akhirnya mengetahui bahwa anak kesayangan ini bisa selamat, Kang. Itu dari mana, Kang? Oh, itu dari Piling aja dulu, saya dari Piling, karena dari hari pertama saya cari sama tim gabungan mencari itu. 1 hari, 2 hari gak ketemu, cuman ketemu istri aja, yaitu ibunya anak ini. Alhamdulillah ketemu, akhirnya ya meninggal dunia di tempat itu. Udah saya makam. Yang ketiga harinya sekarang, hari Rabu sekarang kan, hari Rabu. Saya masih penasaran, saya minta tolong lagi ke tim gabungan, pengen segera dievakuasi. Alhamdulillah ternyata masih hidup anak saya. Tercelentang di pinggir kasur itu, di bawah reruntuhan beton itu. Cuman ada celah sedikit, alhamdulillah masih gampang ngambilnya itu para tim penyelamat. Siap. Makasih Akang atas wawancaranya Akang. Kita doakan semoga anak bisa sehat selalu dan juga bisa beraktivitas berkumpul bersama keluarga. Dari kami juga tim iNews mengucapkan turut berduka cita Akang atas kepergian dari keluarga Akang akibat gempa. Sehat selalu ya Akang ya. Siap. Ya pemirsa, itu tadi salah satu cerita dari korban gempa Cianjur. Dan saat ini tim dari Basarnas dan juga TNI dan juga Polri ini masih terus mencoba mengevakuasi puluhan korban yang dinyatakan masih hilang. Saya Wilson Purba dan Ade Supriyatna serta Rizky Yulianto melaporkan. iNews melaporkan.
Jenazah balita usia 4 tahun yang tertimbun reruntuhan akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat juga sudah ditemukan. Korban dievakuasi dengan menggunakan alat sederhana. Setelah 3 hari pencarian, tim relawan menemukan jenazah Anissa, balita berusia 4 tahun di ruang tengah reruntuhan rumahnya kemarin. Isak tangis keluarga pun pecah saat melihat kondisi korban tewas dan berada di dalam kantong jenazah. Diketahui anak pertama dari pasangan Budi Irawan dan Fitri ini sempat hilang sejak hari pertama gempa Senin 21 November lalu. Jenazah balita perempuan tersebut pun langsung dimakamkan. Anak kecil yang masih tertinggal di reruntuhan, makanya dengan kami kebetulan dari R2B tertanggaplah mencari korban di sekitaran puing-puing reruntuhan tersebut. Nah, itu diketahui atas nama siapa, Pak? Diketahui atas nama Anissa, umur 4 tahun. Anggota TNI berhasil mengevakuasi seorang ibu hamil di Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Petugas langsung membawa korban ke posko Joglo untuk mendapatkan pertolongan. Bantuan tim langsung dikerahkan saat laporan disampaikan warga sekitar. Petugas langsung membawa korban terdampak gempa ini ke posko pengungsian di lapangan Joglo untuk ditangani tenaga medis. Di pengungsian terbesar di lapangan Joglo, TNI dirikan rumah sakit darurat bagi pengungsi. Fasilitas kesehatan hingga obat-obatan juga tersedia bagi warga yang membutuhkan. Sini kita laksanakan berdasarkan informasi dari tim evak PRCBP Marinir yang sudah ada di lokasi Warung Kondang. Nah, dari situ dilaporkan ada beberapa pasien dan ada salah satunya ibu hamil yang mengeluh nyeri, pusing dan lemas. Kebetulan informasinya beliau juga tidak makan 2 hari. Nah, kemudian kita kirim tim kami ke sana, ke lokasi, dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk lebih nyamannya, karena di sana mungkin tidak nyaman, kita bawa ke sini. Nah, alhamdulillah hamil 38 minggu, 8 bulan, tetapi masih bisa merasakan denyut jantung bayinya. Tetapi untuk pusing dengan adanya oksigenasi sudah membaik. Itu. Seorang lansia korban gempa yang tengah sakit dievakuasi oleh tim Brimob Polri dari posko pengungsian Cisarandi untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Pemirsa, inilah detik-detik saat anggota Korps Brimob Polri dari Resimen 2 Pasukan Pelopor menggendong seorang perempuan lanjut usia menuju posko penanggulangan bencana Resimen 2 Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri. Lanisa, perempuan lanjut usia ini mengaku mengeluh sakit, yakni pusing dan mual, hingga harus segera mendapatkan perawatan tim medis. Posko Brimob didirikan untuk membantu warga yang mengungsi karena terdampak gempa yang tadi pada Senin lalu. Dari Brimob, Kesatuan Brimob Kedung Halang, Bapak Arif M. Sini. Tempat yang rendah. Dia turun dari situ. Nih, di sini. Awas. Sementara itu pemirsa, pasukan pelopor 2 Resimen 2 Brimob Polri di lokasi yang berbeda juga turun tangan membantu evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan. Meski hanya menggunakan alat seadanya, sejumlah anggota bahu-membahu memberikan pertolongan. Di sini. Tempat yang rendah. Dia turun dari situ. Nih, di sini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mencairkan bantuan tak terduga sebesar 20 miliar rupiah untuk korban gempa bumi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, Pemprov Jabar juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait guna kebutuhan logistik dan juga makanan bagi para korban gempa bumi Cianjur. 20 miliar juga sudah kita siapkan untuk kebutuhan tanggap darurat
walaupun komitmen dari Presiden untuk rekonstruksi yang 50 juta berat, sedang 25 dan ringan 10 juga terus kita sosialisasikan. Kita membelanjakan 2 miliar dari provinsi untuk membeli kebutuhan di pengungsian. Kemudian kami menyisir, kemarin saya pribadi naik motor ke tenda pengungsian terbagi dua. Ada yang inisiatif warga, ada yang di pusat-pusat pengungsian skala besar. Tapi tidak semua warga ingin ke skala besar, jadi ada dinamika itu. Apapun dua-duanya kita akomodir, kita cari solusinya. Kemudian memang masih ada yang belum ditemukan sehingga potensi yang meninggal mungkin masih ada, tapi semua lokasi kondisi sudah 160 pengungsi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat ditampung di posko yang didirikan Badan Intelijen Negara Daerah Binda Jawa Barat. Di posko tersebut, pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan dan bantuan makanan. Hingga hari ketiga pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ratusan warga masih mengungsi. Salah satu posko yang menampung ratusan pengungsi adalah posko yang dibangun Binda Jawa Barat di Jalan Labuana Cianjur, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Posko menampung 168 warga, korban dewasa, lansia, dan anak-anak. Para pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan, bantuan logistik, obat-obatan, makanan siap saji, perlengkapan mandi, perlengkapan bayi, dan selimut. Bantuan yang sudah kita berikan, yang pertama itu makanan cepat saji ya, untuk orang tua, kemudian untuk anak-anak juga kita kasih makanan ringan, kemudian kita berikan pelayanan kesehatan, di dalamnya termasuk obat-obatan, kemudian yang kita juga berikan perlengkapan khusus wanita, anak-anak juga tadi ada yang minta susu kental manis, kita siapkan juga, kalengan bentuknya, kemudian ada juga susu yang saset kita berikan juga, termasuk pempes dan pembalut. Untuk memudahkan bantuan para pengungsi, posko juga menyiapkan dapur umum. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.